Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Saadah Nurul Islami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkalan, Kabupaten Karawang. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama satu rekan sejawat saya yaitu Ibu Tri Dahlia Putri. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Pangkalan untuk mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya Bu Putri, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya itu akan mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas ataupun akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Baik. Nah, adapun tujuan kegiatan dari supervisi ini itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu sajikan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan kegiatan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu itu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya diri nanti dalam kelas seperti itu ya Bu. Ya Ibu, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Jika boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini gitu Bu? Kebetulan untuk materi kali ini adalah mengenai tokoh nasional dan tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini saya mengharapkan ada 6 tujuan pembelajaran. Di sini saya mengharapkan yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tepat dan teliti. Kemudian poin 2-nya, peserta didik dapat mendeskripsikan biografi tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian ketiganya, peserta didik dapat menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian poin 4-nya, peserta didik dapat menganalisis tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan masa perjuangannya dengan disiplin dan teliti. Kemudian poin 5-nya, peserta didik dapat membuat biografi tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melawan penjajah dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kemudian poin terakhirnya, peserta didik dapat menyajikan biografi dan peran tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melawan penjajah melalui media lisan dan tulisan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan bergotong royong. Oh iya Ibu, baik. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk pertemuan kali ini gitu ya Bu ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pertemuan kali ini gitu. Ya, jadi untuk area pengembangannya ada 3 aspek. Yang pertama dari pengetahuan, kedua keterampilan, dan ketiganya sikap. Dari pengetahuannya saya berharap peserta didik setelah saya menjelaskan dapat menganalisis tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik diharapkan dapat membuat biografi dan menyajikan tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melawan penjajah. Kemudian untuk sikapnya di sini saya meminta supaya anak dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan bergotong royong. Baik Ibu, jadi area pengembangan Ibu itu ada 3 ya Bu, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap. Nah, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, misalkan seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan, sampai media pembelajaran yang akan Ibu terapkan gitu di dalam kelas. Ya, jadi strategi pembelajaran yang akan saya lakukan Bu, itu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan saintifik dan pendekatan sosial emosional. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah project based learning berbasis TPACK. Kemudian untuk medianya saya akan menggunakan Infocus, kemudian gambar-gambar pemantik, lalu ada PowerPoint, ada LKPD, dan satu lagi itu media asesmen dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu yang pertama itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan pendekatan TPACK, saintifik, dan sosial emosional, serta model pembelajaran yang Ibu rancang itu adalah project based learning, serta media pembelajaran yang luar biasa lengkap sekali ya Bu. Semoga terrealisasi berjalan. Di sini kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut gitu? Di kelas mana, kapan, dan jam berapa? Ya, kebetulan jadwalnya saya ada hari Kamis Bu, jam pertama, jam kedua itu di kelas 11 IPS 3. Oh iya Ibu, jadi nanti hari Kamis di kelas 11 IPS 3
saya akan datang dan akan melakukan observasi kelas ataupun supervisi kelas untuk melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut ya Bu. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan kembali bercakap-cakap di sini ya Bu, yaitu untuk percakapan pasca observasi. Nah, di sini Ibu sebelum diakhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu? Jadi saya mempunyai gambaran pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas untuk kemudian hari. Iya, terima kasih ya Bu Putri. Pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti hari Kamis di dalam kelas ya Bu. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran Ibu, mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin doa. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Bisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Adit sama Sabil. Adit sama Sabil. Dua orang saja yang tidak hadir. Adit kenapa? Adit izin, Sabil sakit. Oh, Sabil sakit. Oke. Tapi Ibu absen dulu ya. Takutnya masih ada yang di luar dan belum masuk ke kelas ya. Ya Bu. Aditya Fasa izin ya. Ya Bu. Anissa, Hadir. Anita Harapan, Hadir. Dahlia, Hadir. Dela, Hadir. Dipa, Hadir. Paradista, Hadir. Intan, Hadir. Mas Sabil, Sakit. ya. Mutia, Hadir. Nurmika, Nurfri, Happy, Rina, Hadir. Rindi, Sylvia, Siti Kurniasari, Hadir. Siti Mudrika, Siti Rokaya, Suryani, Hadir. Susilawati, Hadir. Tiara, Hadir. Yana. Hadir. Iya, dua orang yang tidak hadir ya. Untuk Adit izin dan satu lagi Sabil sakit ya. Sakit. Ya, kita doakan untuk Sabil yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi bersama di kelas ya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, kita cek dulu kesiapannya. Coba silakan kalian cek dulu di sekitar meja dan bangku kalian. Tampaknya apakah masih ada bekas jajan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya senang, lagi cemberut. Yang cemberut bilangnya senang. Coba, siapa yang bisa mengutarakan perasaan kalian hari ini? Satu orang saja utarakan. Intan, bagaimana perasaan Intan hari ini? Senang, Bu. Senang. Kenapa senang? Berapa jajan? Dapat uang jajan lebih mungkin ya. Itu ya, alhamdulillah. Yang penting ya, kalaupun sedang ada masalah, silakan kalian tersenyum ya, jangan dibawa-bawa ke sekolah. Takutnya nanti kalian tidak bisa mengerjakan tugas ya. Jadi kalau sudah mengutarakan perasaan, kalaupun ibu tidak bisa memberi solusi, setidaknya kalian sudah plong, ya kan? Ya, gitu. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai apa minggu lalu? Jepang. Mengenai pendudukan Jepang dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ada yang sudah terrealisasi untuk pergi ke Jepang? Belum ya? Belum ya. Kita mimpi bersama-sama dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke Jepang bersama.
Ya, sudah terlihat? Sudah. Materi sekarang adalah mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebayang tidak pas ibu bilang tokoh, siapa sih yang kalian bayangkan? Soekarno. Oke, sebelumnya nih lihat dulu sebelum masuk materi. Lihat dulu gambar apakah ini? Balap karung. Balap karung pakai Helm. Ada yang sudah pernah? Belum. Pernah? Belum. Belum pernah balap karung pakai helm kayak gini? Belum. Kalau tarik tambang pernah? Pernah. Coba kira-kira kenapa sih ibu menanyakan gambar ini? Untuk memeriahkan, bisa yang pertama untuk memeriahkan. Kemudian ini adalah merupakan perjuangan ya, karena sebelum merdeka rakyat Indonesia itu berjuang terlebih dahulu ya, untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Karena setelah berjuang, jika hasil yang memuaskan itu akan Merdeka. merdeka. Kan senang ya, itu akan senang. Nah, ada yang pernah ikutan tarik tambang? Kalau misalkan sudah tarik-tarikan, kemudian ada sampai yang berdarah, pernah ada yang berdarah? Nah, itu adalah perjuangan. Menang tidak? Tidak. Ya, menang dan kalah itu sudah biasa ya. Yang penting kalau sudah jangan menyerah. Kalaupun misalkan kalah, bangkit kembali biar kita bisa menang. Yaitu hanya gambaran saja mengenai bahasan yang akan kita bahas hari ini materinya. Nah, lalu untuk kompetensi dasar di sini. Kompetensi dasarnya ini menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya siapa yang mau bantu membacakan? Silakan. Saya Bu, Oke, Susi silakan. peserta didik dapat mendefinisikan biografi tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan disiplin, teliti, dan bertanggung jawab dan gotong royong. Peserta didik dapat menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peserta didik dapat menyajikan biografi dan peran tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang melalui melawan penjajahan melalui media lisan dan tulisan dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Ya, terima kasih Susi ya sudah membantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya betul ya, di sini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning, artinya kalian akan menghasilkan sesuatu ya, akan menghasilkan project dalam pembelajaran kali ini. Gitu. Jadi diharapkan peserta didik ini dapat mengidentifikasi, kemudian mendeskripsikan nanti biografi dan peran-peran tokoh-tokoh pahlawan nasional dan tokoh pahlawan daerah, yaitu. Kemudian sebelumnya kita sudah pernah belajar kelompok ya? Ya, sudah pernah belajar kelompok. Kita buat kelas menjadi 6 kelompok. Ya, sudah berkelompok? Sudah. Ya, sesuai dengan kelompok minggu lalu ya? Ya. Hari ini ya kita lakukan lagi. Kita kesepakatan saja mau dirubah atau mau tetap dengan kelompoknya? Tetap saja, tidak ada perubahan. Ya. Sudah merasa bekerja sama mungkin ya, jadi tidak mau ada perubahannya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu berarti nanti kalian bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Kemudian, nah di sini ada tokoh-tokoh. Coba sebutkan tokoh di bawah ini. Ini siapa? Insinyur Soekarno. Apa peranannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Presiden pertama di Indonesia. Kemudian ini siapa? Muhammad Hatta. Kemudian ini siapa yang kenal dengan bapak ini? Ini sering disebut sebagai Bapak Pendidikan. Ya, itu. Ada yang bertanyakan dulu sebelum ini? Tidak. Cukup, tidak bertanyakan? Oke. Kalau begitu kita lanjut peta konsep. Di sini ada nih peta konsep. Nah, jadi kenapa dikelompokkan? Karena ibu di sini sudah mempersedikit sebenarnya tokoh nasional dan tokoh daerah banyak ya. Masih ada yang disebut tokoh daerah masih disebut dengan Pak Timur
juga tadinya yang berjuang untuk daerahnya sendiri, tapi diangkat dan diberi gelar oleh pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Bu. Oke, silakan. Apa yang membedakan tokoh pahlawan nasional dan tokoh pahlawan daerah? Sebelum Ibu menegaskan jawabannya, ada yang mau bantu jawab dulu? Silakan. Oke, Intan silakan. Jawabannya, pahlawan nasional itu adalah seseorang yang berjuang melawan penjajah demi mempertahankan keutuhan dan kesatuan negara. Sedangkan pahlawan daerah berjuang untuk mempertahankan daerah asalnya atau daerah tempat tinggal saja. Ya, itu jawabannya ya. Jadi tokoh nasional itu adalah tokoh yang seperti tadi dijelaskan, tokoh yang pertama mereka itu dari daerah, kemudian mereka diberi gelar oleh pemerintah untuk menjadi tokoh nasional. Sama tokoh daerah, tapi tokoh daerah itu di sini bedanya dia itu berjuang mengusir penjajah dari daerahnya sendiri. Itu ya. Kita mulai, kelompoknya sudah duduk berkelompok ya kalian ya? Ya, kalau begitu kita siap untuk membuat perencanaan tugas proyek hari ini. Ya, ini tugas kelompok. Nih, untuk pembagian materi kelompoknya, kelompok 1, kelompoknya siapa? Kelompok 1? Dipa. Kelompok 1 Dipa ini materinya ya. Membuat biografi dan peran Insinyur Soekarno. Kemudian kelompok 6. Oke, kelompok Pepi, biografi dan peran Tuanku Imam Bonjol. Itu sudah ditulis untuk kelompok-kelompoknya? Sudah ingat ya? Nah, kemudian untuk petunjuk pengerjaan proyeknya di sini. Yang pertama, buatlah proyek infografis mengenai materi kelompok yang sudah dibagikan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Canva, Pinterest maupun secara manual menggunakan kertas karton sesuai dengan kemampuan kelompok. Nah, itu yang pertama. Kita bahas dulu. Karena ini sudah pernah dibicarakan minggu lalu ya, akan ada proyek hari ini. Kata Ibu kan yang mau pakai Canva silakan aplikasinya segera diinstal. Kemudian untuk yang mau manual menggunakan karton, kalian membawa alat-alatnya. Sudah siap? Sudah. Kemudian di sini infografis digital ya seperti Canva tadi ya. Ini dikumpulkan melalui WhatsApp. Yang manual dikumpulkan langsung ya. Berarti yang menggunakan karton akan dikumpulkan langsung ke Ibu. Nah, hasil proyek tadi akan dipresentasikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf ini belum keedit ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan presentasi langsung ya. Ya, Bu. Nah, nanti Ibu juga akan membagikan LKPD di sini. Jadi sebelum kalian menuangkan hasil pikiran kalian yang kalian cari di internet ke Canva supaya lebih mudah, kalian tuangkan dulu di LKPD-nya di sini. Yap. Jadi diringkas dulu supaya lebih mudah nanti kalian untuk menuangkannya. Paham? Paham. Untuk pengerjaan LKPD-nya, pertama berdoa dulu sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian kelas-kelas sudah menjadi 6 kelompok. Kemudian ketiga, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang sudah berisi materi yang akan dibahas ya yang tadi. Kemudian keempat, kerjakan tugas pada lembar yang tersedia di sini ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber dari buku maupun Internet. Kemudian jika dalam proses belajar mengalami kesulitan, peserta didik dipersilakan untuk Bertanya. Dan silakan bebas kreasikan ya bagaimana caranya. Tapi Ibu sudah siapkan ininya, apa namanya? Fotonya, gambar-gambarnya karena kalau di sini tidak ada printer ya, jadi sudah Ibu siapkan. Kelompok 1 itu siapa tadi? Dipa, bagian apa? Insinyur Soekarno, Bu. Insinyur Soekarno, silakan nanti ditempel di kartonnya. Terima kasih, Bu. Ya, kalau PD-nya akan dibagikan. Kelompok 1. Kelompok 1. Akan diambil. Ya, sama-sama. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Sudah tahu aturannya tadi membuat LKPD petunjuknya? Silakan kalian buka handphonenya, boleh buka internet ya, dan untuk mencari sumber Baik, Bu. bukunya juga silakan dibuka.
untuk waktu pengerjaan, ya untuk waktu pengerjaan proyek kita sepakati saja. Kira-kira mau berapa menit? 30. 30 menit. 30 menit cukup? Oke, 30 menit kita lakukan untuk pengerjaan proyek ya. Silakan kalian mulai. Siap, Bu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ya. Baik, Bu. Nanti satu orang satu slide bisa ya. Ya, banyak memberi. Aja. 12. Ya. Mengerjakan semuanya. Iya, Bu. Apa tadi hasilnya Bu ya? Hasil kanva. Oh, di kantor. Iya. Siapa yang tidak mengerjakan? Mengerjakan semua. Mengerjakan semua. Oke. Iya. Slide satunya. Nah, ini. Slide kedua. Ya. Ini slide kedua. Kirim ya. Udah. Oke. Dibuka. Siapa yang tidak mengerjakan itu? Mengerjakan semua. Oh, ini bagian biografi. Ini kelompoknya. Berarti ini slide 1 ya? Iya. Ini slide 2, satu lagi. Sudah dikolaborasikan ini? Udah. Untuk yang menggunakan Canva semuanya sudah masuk ya, sudah ada di sini. Jadi nanti tinggal kalian presentasi, silakan gunakan peralatan yang ada di depan. Kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Sudah selesai? Selesai. Kelompok 4? Sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai? Dan disimpan handphonenya. Sudah ya? Simpan. Bagaimana Rumit tidak membuat infografis dengan Canva? Dengan karton? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Rumit juga ya. Oke, kalau begitu kita siapkan untuk presentasi. Kelompok mana dulu yang sudah siap presentasi? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Sebelum presentasi seperti biasa mari kita ice drinking terlebih dahulu ya, supaya lebih fresh lagi. Oke, siap, berdiri semuanya. Senyum, berikan senyum terlebar ya, senyum. Oke, diangkat tangan kanannya, acungkan jarinya. Oke, diputar-putar jarinya saja. Diangkat, jangan di sini. Diangkat, diputar-putar jarinya, diputar tangannya searah jarum jam. Berarti kemana? Arah jarum jam berarti ke kanan. Ya, oke, putar-putar. Oke, sekarang pegang hidungnya. Hidung, ayah karena dahi ya, berarti belum fokus. Oke, ulangi, putar lagi. Sekarang pegang kupingnya. Ada yang selain kuping? Ada? Ada, ya. Oke, sekali lagi, putar-putar lagi, putar-putar. Oke. Tunjuk temannya. Ada yang tunjuk hidungnya, ada yang tunjuk diri sendiri ya. Terima kasih ya. Sudah bisa presentasi? Berarti sudah bisa dimulai untuk presentasi? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno memiliki karakternya telah diperankan banyak aktor di berbagai film. Peran Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator Indonesia. Beliau menyusun, mendatangani, dan sekaligus membacakan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menyatakan bahwa Indonesia merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Presiden pertama Indonesia. Belanda pernah menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi. Ia baru disidangkan dalam pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme sebagai perumus dasar negara Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, selamat bertanya. Saya dari Indonesia dari kelompok 2 yang bertanya. Sikap apa yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2, sikap yang bisa diteladani dari Bung Karno adalah tekad dan kegigihan dalam mewujud kemerdekaan Indonesia. Meskipun Bung Karno mengalami pengasingan, berkali-kali mendapat hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Selain daripada itu, kita bisa meneladani semangat dan kegigihan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita belajar di sekolah. Dengan tekad, semangat, dan kegigihan belajar, kita akan meraih prestasi yang diinginkan. Jelas untuk kelompok 2? Jelas. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan, masih ada bertanya? Oh. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ya, juga. Lanjut kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darian Jani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan peran Cut Nyak Dien. Biografi. Cut Nyak Dien merupakan putri dari Teku Nanta Setia dan ibu yang seorang bangsawan dari daerah Lampagan. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848, kemudian tumbuh di tengah lingkungan bangsawan Aceh dan pendidikan agama yang kuat. Suami pertama Cut Nyak Dien bernama Teku Ibrahim, anak dari Teku Abbas Ujung Aron dari daerah Kamna. Suami pertamanya wafat dalam pertempuran melawan Belanda pada 29 Juni 1878. Peran Cut Nyak Dien yaitu yang pertama memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Moulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan perempuan yang ditakuti Belanda. Cut Nyak Dien aktif berjuang di medan perang karena tidak mau menjadi budak dari penjajah Belanda yang ingin menguasai Aceh. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Rafika Sari, perwakilan kelompok 6. Apa alasannya Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Alasannya adalah karena Belanda
Belanda hingga menguasai dan memonopoli kegiatan perdagangan di daerah Aceh. Karena untuk mewujudkan tujuan Belanda menguasai Aceh, maka Belanda tak segan membantai rakyat Aceh. Hal ini tentu membuat banyak penguasa marah, termasuk suami Cut Nyak Dien. Suami Cut Nyak Dien gugur dalam peperangan sehingga membuat Cut Nyak Dien semakin geram terhadap para penjajah, yang akhirnya Cut Nyak Dien pun ikut turun tangan dalam perjuangan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi sudah selesai, presentasi sudah selesai. Mari kita post test terlebih dahulu. Dibuka lagi handphonenya. Silakan. Sudah akan Ibu kirimkan link. Kita post test dengan menggunakan media Wordwall ya. Wordwall, silakan Ibu kirimkan linknya. Setelah itu kalian buka. Sudah ada linknya? Sudah ada linknya? Oke, silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Jodohkan, ya, jodohkan apa yang ada pertanyaan dengan jawaban yang ada di Wordwall tersebut. Semua ya. Langsung Ya, screenshot saja. Langsung kirim. Sudah selesai? Tulis semua? Itu berapa? Submit dulu. Di-submit dulu. Baru di situ nanti ada hasilnya. Oh, salah kan? Salah 2. Oke. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah habis. Ya. Untuk pengerjaan post test sudah habis waktunya. Silakan disimpan kembali handphonenya. Ya, oke. Mulai sudah selesai pembelajaran kita hari ini, sudah post test juga. Artinya waktunya kita menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Anita ya. Oke, silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajahan di Indonesia. Tokoh nasional adalah seseorang atau pahlawan yang diberikan gelar resmi oleh pemerintah karena perjuangannya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh daerah adalah seseorang atau pahlawan dalam memperjuangkan daerah asalnya agar tidak direbut oleh para penjajah. Ya, terima kasih ya untuk Anita sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita di sini bisa membedakan ya apa itu tokoh nasional dan tokoh daerah. Oke, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana, senang tidak pembelajaran hari ini? Sangat senang. Apa yang membuat kalian senang? Pembelajarannya asik. Asik. Apa yang membuat asik? Berkelompok. Pertama, belajar berkelompok. Kedua, kita bisa menggunakan teknologi ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan waktunya menggunakan kanvas seperti apa, kemudian dengan menggunakan karton seperti apa ya. Waktu-waktunya juga bisa kita ukur. Ya, di sini ada kertas untuk refleksi akan Ibu bagikan satu orang satu. Berikan refleksi pembelajaran kalian hari ini, lalu setelah itu kita tempel di sini ya di papan refleksi di depan. Ya, oke, untuk refleksi Ibu kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Ya, oke, akan berikan. Oke, sudah bagian semua? Oke, silakan yang sudah selesai langsung tempelan saja ke depan.
mengetahui perbedaan dari tokoh nasional dan tokoh daerah. Apalagi ketika kita belajar menggunakan teknologi untuk membuat infografis dengan menggunakan aplikasi, itu bisa membuat kita jadi lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Iya, terima kasih Della dan teman-teman untuk sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bisa membuat kalian lebih ingin tahu lagi ya untuk mencari informasi terlebih lanjut lagi ya. Itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tokoh-tokoh juga ya. Tokoh-tokoh ini kan tadi kita bahas cuma ada 6 tokoh ya. Tokohnya sebenarnya banyak ya, ada tokoh revolusi dan tokoh yang lainnya, tokoh pahlawan lainnya. Nanti selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi masih mengenai tokoh-tokoh ya. Ya, nanti PR-nya, tugasnya silakan kalian baca di rumah untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berdoa tutup? Cukup? Oke, kalau begitu mari kita doa tutup terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Sadah Nurul Islami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pangkalan. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Tri Dahlia Putri sebagai guru yang telah dilaksanakan observasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Putri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Siti. Alhamdulillah, baik Ibu. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu sajikan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan supervisi yang sudah Ibu lakukan? Untuk perasaan saya ya Bu, mungkin agak merasa tegang Bu karena baru pertama kali ya ngajar tiba-tiba diliatin gitu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Ya, jadi Ibu merasa tegang ya Bu ketika saya melakukan observasi kemarin. Nah, di sini boleh nggak Bu sama Ibu dijelaskan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas kemarin? Kalau untuk tahapan sebelum saya masuk kelas, saya mempersiapkan perencanaan seperti RPP, kemudian membuatkan LAPD, bahan ajar seperti PowerPoint, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan yang saya lakukan sama seperti yang pernah observasi saya bahas, yaitu mengenai pertama aspek pengetahuan, kedua ada keterampilannya, ketiga ada sikapnya. Kalau untuk aspek pengetahuan, alhamdulillah siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya, di sini saya meminta supaya anak membuat biografi tokoh. Alhamdulillah juga terrealisasi, anak bisa membuat biografi tokoh nasional maupun tokoh daerah itu menggunakan dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang menggunakan karton, ada juga yang menggunakan infografis, ada juga yang menggunakan video-video seperti itu. Kemudian untuk sikapnya saya menerapkan ketelitian, kemudian kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab, dan alhamdulillah itu juga terlaksana dengan baik. Ya Ibu, luar biasa sekali ya Bu. Jadi aspek pengembangan yang Ibu lakukan itu yang pertama itu ada aspek pengetahuan, di mana peserta didik itu menganalisis tokoh-tokoh pahlawan perjuangan yang ada di Indonesia. Terus untuk keterampilannya itu anak ataupun murid ini bisa membuat biografi gitu ya Bu, ya sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang membuat manual dari karton, ada juga yang membuat infografis di Canva, ada juga yang membuat video-video. Serta ada aspek pengembangan dari segi sikap ya Bu, tadi ada gotong royong,
ketelitian dan lain-lainnya. Ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan ataupun tidak? Jika boleh direntankan gitu ya Bu, dari skala keberhasilan 1 dengan 10, dengan nilai 1 itu adalah nilai terendah, tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu sajikan itu ada di skala berapa gitu, dan kenapa? Kalau untuk proses, alhamdulillah Bu berjalan dengan baik. Menurut saya siswa aktif, kemudian siswa sudah melaksanakan sampai ke tujuan pembelajarannya juga tercapai. Kalau untuk rentan skala, kalau saya jawab 9 kira-kira terlalu pede gak ya Bu? Apa-apa Ibu ya. Karena saya merasa itu siswa bisa sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran. Ya Ibu. Jadi tadi Ibu bisa merentankan bahwa tingkat keberhasilan pembelajaran yang Ibu lakukan itu ada di skala 9, di mana Ibu menyebutkan tadi tujuan pembelajaran Ibu tercapai, terus peserta didiknya juga ikut berpartisipasi ataupun berperan aktif ya Bu. Nah, menurut Ibu ada nggak Bu dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ada kendala ataupun menemukan tantangan-tantangan gitu ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Tentu ada Bu ya. Pertama, kendalanya karena saya menggunakan untuk postesnya menggunakan aplikasi Word. Boleh Bu ya, kendalanya ternyata ada pada akses internet. Jadi tidak semua peserta didik bisa membuka aplikasi tersebut dengan lancar. Jadi ada beberapa yang memang kesulitan gitu untuk membuka aplikasi tersebut. Kemudian selain daripada itu, pada saat peserta didik presentasi juga sudah saya sediakan laptop, tapi ternyata anak masih ada yang gelagapan, belum lancar untuk menggunakan presentasi menggunakan laptop seperti itu. Jadi kendala yang Ibu rasakan mungkin lebih ke kendala teknis ya Bu, Iya, dimana tadi Ibu menyebutkan ada kendala dari jaringan. Betul. Dan anak itu belum terbiasa untuk menggunakan laptop gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan kendala tersebut, apa gitu Bu yang Ibu akan rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu di kemudian hari gitu? Mungkin saya akan merencanakan pembelajaran yang sekiranya kalau dalam postes bisa diakses dengan mudah, aplikasi-aplikasi yang diakses dengan mudah, mungkin seperti Google Form Bu, itu lebih mudah diakses oleh peserta didik. Kemudian saya akan mengenalkan juga membiasakan ketika presentasi anak menggunakan laptop. Oh iya Ibu, luar biasa sekali ya. Nah, menurut Ibu tadi kan katanya mau memperkenalkan, mau merencanakan, kapan Ibu akan mencoba merealisasikan atau mencoba merencanakannya gitu? Mungkin bertahap ya Bu ya, tidak akan saya sebutkan besok, tidak seperti itu. Mungkin ada waktunya, cuman belum saya bisa sebutkan kapan, tapi akan saya lakukan dengan cepat. Gitu. Ya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dan bisa memperbaiki pembelajaran yang akan Ibu sajikan ke depannya. Terima kasih atas waktu Ibu gitu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi. Terima kasih sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.